Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah pada pagi ini. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai amat murni. Tuhan, serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai amat murni. Serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, Saudara, kami ajak bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai amat murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Tenangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya Allah Bapa, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, Tuhan, ini kerinduan kami untuk menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Tiada lala masih haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami camkannya, Kau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ya la 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 ba 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 ba. Ya la 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 la. Ya la 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 ba ba ba. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la 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 ba ba ba. Bapa di surga, ini kerinduan kami cuma tempat ini Tuhan, untuk senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan, bahwa kehidupan kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin dekat padamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat pagi hari Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan melawat umat-Mu tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Bersalah Tuhan sebab Dia layak terima pujian. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Bersalah Tuhan dan layak
Kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Denganmu Tuhan kita akan, ya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji meninggikan nama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesuslah kau dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah, bagimu terjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Haleluya, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesuslah kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah, bagimu terjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah, bagimu terjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesuslah kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesuslah kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah, bagimu terjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Berikan pengakuan. Silakan duduk bapak saudara sekalian. Ya, haleluya. Masih ingin memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau angkat sebuah pujian buat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, ya. Berikan pengakuan Tuhan. Sungai sukacita mengalir dalamku, amin. Anggur sukacita mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka
sembah pujian buat Tuhan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji buat segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu untuk hidup kami. Yesus, kemuliaan-Mu peduli hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kalau kami boleh hadir di hari yang baru yang Tuhan sediakan, khususnya pada hari Minggu ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini, maupun mereka yang masih ada di rumah, mengikuti ibadah di rumah. Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan pagi hari ini adalah menyukakan akan hati-Mu, dan membuat kami boleh ada di dalam naungan kasih kemurahan-Mu. Lindungi hidup kami Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita akan diberkati berkata, amin. Shalom. Wah, ini ada yang di tengah ya. Ada yang tengah dua, termasuk Pak Don Maru. Shalom Pak Don Maru. Nah, haleluya. Ada di pinggir juga ya. Ada jemaat yang baru. Ya. Sudah datang jauh-jauh deh.
jauh-jauh dari datang. Belum semua datang, tapi next time mungkin bisa ada tambah lain. Pagi ini kita akan bicara satu bagian, yaitu tentang waktu. Ya, kita ini dikejar atau mungkin kita hidup karena waktu, saudara. Karena waktu. Jadi kalau saudara melahirkan anak, mesti dia jam pirone ya. Wah, jam piro. Satu lagi kalau saudara mati ya, segera dokter bilang, langsung kalau ada orang mati langsung gini saudara. Ih, ini jam piro mati, dicatat itu matinya. Jadi waktu itu hal yang sangat penting. Kita bisa ketemu hari ini karena waktu, ya. Pak Don Maru juga bisa nikah bersama dengan istrinya otomatis ya, karena waktu ya. Masa enggak waktu? Waktulah. Janjian mungkin kita nganten jam 7 gitu ya. Itu waktu ya. Coba enggak ada janjian. Pak Don Maru udah nunggu istrinya enggak datang-datang, calonnya enggak datang-datang, gitu ya. Yang diundang juga enggak datang-datang. Kalau saya kasih undangan saudara, pernikahan, silakan datang. Kemis gitu ya, bingung saudara. Jam piro sih kemis ki jam piro? Jam 12 bengi gitu ya. Bingung. Waktu itu sangat penting. Nah, kita pagi ini mau bicara sedikit tentang waktu. Dan waktu kita untuk siaran juga tidak lama. Ibadah kita tidak boleh lebih dari 1 jam sebetulnya. Gitu ya. Oke, kita bicara tentang waktu. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam Efesus, kalau tidak salah, apa? Betul ya? Maaf. Efesus 5 yang ke-16. Kita akan baca sama-sama di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara cepat berapa slide yang ada. Yuk kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita 1, 2, 3. Pergunakanlah waktu. Wah, tuh ini bergema ya. Yuk kita baca dengan serentak ya. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Artinya, saudaraku, saya tulis di sini, arti ayat ini bahwa setiap kita ini bisa menyelamatkan waktu yang ada. Jadi, setiap kita harus bisa menyelamatkan setiap detik yang akan kita langkai ini menjadi bagian yang istimewa buat hidup kita. Jadi, setiap detik, setiap langkah ini bagian yang istimewa kita bisa selamatkan, tidak ada sesuatu yang terhilang. Itu artinya seperti itu. Jadi waktu itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Gitu ya? Waktu. Jadi hati-hati dengan waktu ini. Jadi waktu ini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini dikatakan adalah jahat. Kenapa waktu itu penting, saudara? Kita lihat ayat berikutnya, bagian berikutnya. Oke. 1, 2, 3, kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, loh. Mandek dia. Hah? Oh, ikut saya mandek saya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ada waktunya. Kenapa disebut penting, saudara pengasih Tuhan? Yang pertama, waktu yang kita langkai ini adalah sebuah kesempatan. Ya, jadi waktu yang kita langkai, yang kita gerakan ini sebuah kesempatan. Artinya kalau kita ini tidak bisa menggunakan waktu yang ada, maka kesempatan itu akan hilang. Jadi ya, waktu ini kesempatan ini. Setiap langkah kita ini kesempatan. Gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kesempatan itu akan hilang begitu saja. Jadi setiap kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena waktu yang tidak bisa diulang lagi dan tidak akan kembali. Jadi waktu ini tidak bisa diulang lagi, gitu ya. Kalau saya lihat orang anak kecil bisa lari dengan cepat, gitu, saya bilang, aku nih lari seperti itu udah menggeh-menggeh, gitu ya. Jadi tidak bisa diulang. Saat dikata bisa diulang, saya akan ulang lagi, gitu ya. Tapi tidak bisa. Jadi betapa penting dan berharganya waktu itu di dalam hidup kita. Nah itu kita mesti hati-hati dengan waktu ini. Betul-betul hati-hati. Sesuatu yang berharga kita mesti gunakan dengan hati-hati. Kalau saudara punya emas, barang berharga dalam hidup saudara ya, saudara mesti tidak akan gunakan dengan sembarangan. Pasti saudara akan gunakan dengan hati-hati. Karena ini berharga. Jadi setiap hidup kita ini, waktu yang berlalu itu adalah sebuah kesempatan. Berarti
kalau kita setiap waktu yang ada dalam hidup kita ini mengikis kesempatan. Jadi setiap hari ini kesempatan kita menjadi kecil. Betapa pentingnya kita ini bisa menggunakan waktu. Dan dikatakan dalam khotbah, segala sesuatu ada waktunya. Gitu ya. Pastilah. Saudara mau cantiknya seperti apa? Tunggu apa? Pak Simon, tunggu apa? Tunggu waktu. Melorot gitu ya. Itu. Bu Ana tuh cantik. Tapi ya karena waktu aja ya. Bu Ana ya. Karena waktu aja. Jadi kalau Tanto hari ini, wah lihat istrinya cantik, wah ini luar biasa, idam-idaman, entah inilah, selama tahun berubah gak sih? Karena apa? Waktu. Gitu. Jadi saudara bisa menggunakan waktu, kesempatan dengan baik. Wah ya pacaran mesti saudara apa? Ya pacaran, jangan neng omah, wis ngerti-ngerti tua, gitu, telat, gitu. Waktunya terlambat. Jadi setiap kita harus bisa menggunakan waktu. Kalau saudara tidak bisa menggunakan waktu, yang ada adalah saudara kehilangan apa? Kesempatan. Jadi setiap saudara bisa menggunakan waktu. Jadi waktu adalah sebuah kesempatan dan setiap waktu itu mempersempit kesempatan kita. Gitu. Nanti nikahnya umur ya 40 lah, telat. 30 sudah mulai, 31 mesti harus segera. Gong berkumandang harus segera. Nah dijarki terus, sudah telat. Gitu. Terus bilang Tuhan, di dalam cerita itu, film-film apa? Reinkarnasi. So aku tampilkan lagi, tidak ada. So. Telat gitu ya. Jadi banyak orang ini gagal karena kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan tidak ngerti bahwa dalam hidup ini setiap waktu ini mengikis kesempatan kita. Jadi betapa pentingnya kita ini menggunakan waktu. Oke, kita lanjut saudaraku. Lanjut. Berikutnya ya saudaraku. Oke. Menghitung hari. Oke. Yuk kita baca ayatnya saudaraku. Mazmur 90 ya, ayat 12. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, kita langsung berkata menghitung hari. Kalau ibunya Frida ya, suruh balen lagi mau ya Bu Frida ya. Ibunya Frida, bukan Fridanya ya. Fridanya mana mati Fridanya? Oh di pojok sana. Suruh balen lagi mungkin mau ya. Gitu ya ibunya Frida ya. Bu siapa namanya lupa saya. Justina ya. Hari kata suruh balen lagi umur 17 mau enggak Bu Justina? Atau ini, wah enak sekarang nih, suami ini udah pol aku, nanti kalau aku mati udah puas itu. Kira-kira suruh balik lagi mau ya, umur 17 cari pasangan lagi. Suruh bayar 1M mungkin dicarikan mati-matian ya. Jadi sudah aku ngasih Tuhan, waktu itu penting dalam hidup ini. Jadi sangat-sangat penting. Jadi ajarlah kita menghitung hari, gitu ya. Setiap langkah kita mesti kita bijak. Dikatakan dalam Mazmur, ajar kami menghitung hari supaya kami apa? Bijak. Gitu. Ada orang ngomong sampai gini, saudara. Satu kali Bapak Daniel kalau tidak salah ya. Wah, umur semene iki mungkin juga Pak kan ya. Pak Don Maru, umur semene iki kerja apa ya? Sapa sing gelem nrimo? Artinya apa, saudara tuh? Kayak ngomong gitu, saudara. Siapa yang gelem? Artinya apa? Masa produktif kita sudah entek gitu ya. Waktu produktif kita dantek. Kita mau ngelamar kerjaan, bosnya lihat, lah mlaku wis ya gaji kene ndek kerjaan lho. Kan gitu lho. Jadi mlakune sak jejeg kok ndek kerjaan iki opo gitu. Nah, cari yang gagah walaupun bosnya tua lho. Bosnya ini sudah bisa menggunakan waktu sehingga dia bisa pakai waktu orang lain gitu. Nah, saudara sedang berusaha. Jadi kalau orang-orang berkata bahwa aduh, aku ini kerja apa nih? Rasanya kita udah kehilangan waktu. Tapi satu orang teman istri saya bilang, tidak ada waktu yang terlambat. Nah itu kita bisa berkarya. Coba gunakan waktu. Kalau dulu kita larinya sekian, kita coba angkat lagi sekian supaya kita mendapatkan sesuatu. Jadi setiap kita harus bisa menghargai waktu dalam hidup ini. Itu saudara. Jadi gunakan waktu. Hari ini
Saya kemarin ke tempat Marjun ya, anaknya keluar. Mah, udah nyenengke saudaraku. Anaknya keluar minta jajan ya, sudah keluar gitu. Sudah cewek udah gede gitu ya. Nah, saya enggak bisa, saudaraku, sudah hilang waktu itu, saudaraku. Saya duduk keluar, yang keluar ya anakku kan tuh gede-gede. Mumpung anaknya kecil, deketi dia, kenali dia. Lama-lama daripada nanti dikenali orang lain sudah hilang, saudaraku. Saat lagi ada waktu, saudaraku, gunakan dengan baik setiap saat supaya kita bisa bijak. Duit sitik makan bareng, ndak bisa disusi mie kopyo, ndak bisa mie kopyo, mie bodong, ndak bisa mie bodong, masak mie dewe, mie apa namanya, super mie. Yang penting ada kebersamaan, gitu ya. Itu yang penting, saudaraku, ya. Itu jadi hidup kita itu ndak super mie. Nyemplung kali sedikit, cari apa, Mas Tres? Kangkung. Oh iya, kangkung lah. Kangkung. Cak kangkung. Gitu. Jadi sudah bisa dibuat lah. Itu untuk bareng-bareng. Tiba saatnya, apa anakmu, Pak Kris? Erin ya. Erin tuh 10 tahun lagi sudah enggak baik kamu loh, Mas Kris ya. Misi mau baik kamu 10 tahun lagi. Enggak lah, 10 tahun lagi dan umurnya dia 10 tahun lagi, umurnya dia kira-kira 26. Wah, sudah kerja, sudah di depan komputer, wah dah di Jakarta. Sudah kasih Tuhan, waktu yang kita miliki ini betul-betul kita gunakan dengan baik. Itu supaya kita bijak dengan waktu ini. Enggak lagi saya bisa gonceng-goncengan be anak saya, Dorcas Angel, enggak bisa, sudah be suaminya masing-masing gitu lah. Kadang-kadang mereka pergi semua, saya dengan istri saya sendirian di rumah. Metu, melebu, terus geger dewe, sudah kok iso gitu, saudaraku. Melebu, siapa? Suaranya pertama alon. Lihat TV alon. Wih, alon si meter. Kuwi we, sedang jotos-jotosan. Siji orang geger dewe, saudaraku. Nah, itu saudara. Dan tidak ada waktu. Wah, itu saya bilang, saya mau bayar berapa ya, saya mau bayar. Duduk bareng be anak-anak, raketang makan bareng seadane, ada yang capje oke, apa, kakap oke ya, seadane itu. Ada apa aja kita makan bareng-bareng, raketang bayar duit gitu. Yang kita bayar apa? Kebersamaannya bukan makannya, saudaraku. Kebersamaan itu mahal. Kalau hari ini kita ngomong ini, yuk kita jalan-jalan yuk, Mbak Santi. Raisa saat ini di Jakarta, saudaraku. Waktunya sudah habis gitu, untuk jalan-jalan lagi. Gitu. Siapa Daniel mau nuak kendaraan Mbak Rere, ya lu mau Jakarta sih kono, gitu ya. Waktunya habis. Jadi setiap kita harus bisa menggunakan waktu, menghitung waktu dengan baik, gitu, supaya kita ini lebih bijak. Lanjut slide berikutnya. Oke? Tidak bisa menghitung waktu. Ada orang bilang, ya, time is apa? Benar nggak sih time is money? Betul? Betul? Kalau sudah punya money, apa? Money is time? Enggak, kalau sudah punya uang, terus uang is time, udah bisa, saudaraku. Hari ini ada orang meninggal, kaya, punya duit. Andai kata boleh beli Tuhan, kasih lagi sehari 1.000, mau enggak, saudara? Mau ya? Kalau kita mati ya, Tuhan kasih sehari 1.000 lah. 3 hari, ya enggak, 100.000 mau enggak, saudara? Mau ya? Marcin mau ya? Dikasih, Tuhan 1 hari 100.000. Mau lah. Sebulan 300.000, apa? 3 juta mau lah. Mau enteng ya 3 juta. Daripada digotong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngapain? Lebih baik saudaraku kita. Tetapi kalau kita time is money. Tapi kalau kita sudah dapat uang, kita tidak punya waktu dan sudah habis waktu kita. Kita sudah punya duit, kena kanker ing tenggorokan gede saudara. Wah, ana isa wae tra di duit, tra di kanker saudaraku. Gitu, saudara.
Ada satu keluarga hari ini masuk rumah sakit 1, 2, 3, suami, istri, anak. Ya. Kenapa? COVID, saudaraku. Satu udah mati kemarin, saudaraku. Bapaknya mati. Gitu. Nah, sing ngubur anak wedok tok satu di rumah, sungguh usaha untuk diperabukan. Zaman ini jahat, saudaraku. Mesti hati-hati dengan hidup ini. Kita mesti bisa menghitung waktu dengan baik supaya kita jangan berkata, sing penting duit, lu ngondol duit kantong entek duit itu mengalir seperti sungai. Duit itu loh, turun seperti embun, saudaraku. Itu duit. Jadi jangan, wah itu duit. Pokoknya bukan time is money. Sebab uang tidak bisa memberi waktu dalam hidup saudara. Akan habis, saudaraku. Jadi setiap hidup kita, mesti kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena waktu tidak bisa diulang lagi dan di mana kita tidak bisa memberi waktu itu dengan uang. Amin. Gunakan waktu ya dengan baik-baik ya. Selagi bisa ketemu ya Pak Markus ya. Selagi bisa ketemu, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan waktu dengan baik. Oke, lanjut. Sisa waktu. Nah, yang kita ada hari ini adalah waktu yang sisa. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, jadi waktu yang sisa, waktu sore itu sisa loh. Besok ada waktu itu sisa, gitu ya. Waktu itu ada waktu yang sisa. Gunakan apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu pesan saya sebelum kita akan akhiri. Satu lagi, sisa waktu yang tidak jelas. Waktu saudara tidak jelas. Yang saudara hidupi adalah waktu yang sudah sisa. Berapa sisanya? Tidak tahu, tidak jelas, saudaraku. Saudara naik kendaraan, misi ada speedometer, ada pandomnya ya. R, full ya, betul ya, R ya. Wah, ada R. Yang model baru, sisa perjalanan 19 kilo. Berarti saudara hanya bisa 19 kilo. Itu kendaraan yang baru ada pandomnya, ada tulisannya sisanya kapan. Tapi urip saudara tidak tahu entek kapan, saudaraku. Medeni, saudaraku. Padahal sak langkah lagi wis entek apa ngerti, saudaraku. Tahu-tahu saya khotbah ne, tit no. Lebak no. Hi pendetone tiboy. Mati mlebu koran bar. Jadi saudaraku, hati-hati. Saudara bilang, wah saenaknya urip ah. Mancing-mancing ah. Coba, mancing ini Tuhan kirim apa ikan besar, bablas tidak saudaraku? Bablas, saudaraku hilang. Bujurnya gini, loh Mas Treso tidak pulang-pulang ya? Kemana Mas Treso? Jek wingi mancing kok. Sudah ditelan ikan, dibuka di mana saudaraku? Niniwe. Ya iso bahasanya, ya bahasa apa? Tidak balik saudaraku. Ini. Nanti Niniwe mancing lagi, Tuhan kirim aku ke tanggul Tuhan. Gunakan waktu dengan baik, saudaraku. Karena kita tidak ngerti, tinggal pirang langkah. Pak Simon swida, aku swida, oya-oyaan. Pak Gur piro? 70 Pak. 61. Oh 71, ya 71. Oya-oyaan nih, oya-oyaan apa? Hah? Oyaan waktu, saudaraku. Diomong ke, nek sing pitung swidaan medeni nek kena corona. So bablas. Bu, umur berapa Bu sekarang? Bu Ifrida? 64. Be aku kacak siti ya. Senior ya. Tapi paling tua, Pak Markus berapa Pak Markus? 80. Wah 70 berapa? Oya-oyaan Pak, kita oya-oyaan nih Pak. Tapi jadi, kena sing 6 tapi nyelepe kebanteran jono. Ya bablase yono, coba pikir aku ala-ala ra iso. Saudara jamir aku cek 6, cek 30, kaitan 70, aku isih suwe ora. Kadang-kadang motor ngegas dhewe. Wes langsung bablas ngecek. Napa? Covid. Jangan main-main, saudaraku. Gunakan waktu dengan baik. Itu. Jadi montorin pandome, saudara ndak ada pandome, saudaraku. Frida kemana? Ke Jakarta. Dulu apa duit? Padahal itu waktu terakhir. Bisa lu Frid. Gitu.
Hati-hati. Ya, hati-hati enggak, saudaraku? Hati-hati. Betapa kita itu harus menghitung hari, setiap langkah Gusti Allah, ampuni dosaku Tuhan, jaga hatiku Tuhan, supaya aku benar di hadapan Tuhan, supaya aku nutup mata, terus Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuanku. Gitu loh. Jangan sampai ketemu Tuhan Yesus, siapa kowe? Aku tidak mengenal engkau, lah mati saudaraku. Mau urip nek ra iso. Itu hidup itu. Itu hidup kita ini. Jadi saudaraku sungguh-sungguh baik Tuhan, apalagi corona rak ketok. Corona iso ketok, corona rak ketok, saudaraku. Medeni, corona tahu mobil corona tuh. Iso ketok saudara, saudara mandek saudara. Ah, saudara mesti sungguh-sungguh baik Tuhan. Amin. Itu saudaraku harus sungguh-sungguh baik Tuhan. Jo sembrono, aku wis sembayang. Pokoknya selamat. Ora usah apa? Masker-maskeran. Oh, ndablek ya. Aku sembayang, nyabrang rasa lihat kiri kanan, tabak truk sudah pasti. Nggak Anda coba. Kalau kira masih Karawang, nyabrang aja di simpang 5. Nah, tabrak truk sesok innalillahi. Jadi jangan pikir waktu udah sembayang, semuanya enggak. Tetap dia juga ada nganunya, saudaraku. Suruh pakai masker, cuci tangan. Yang bersih, hidup sehat gitu. Aja hari ini makan kerang, sesok kerang hijau, kerang jambon, makan kolesterol, sudah mati cepat, sudah. Ada kalanya kangkung, bayam gitu. Wis ora usah mangan, mati. Aduh. Hah? Gemblong mati. Gemblong mati loh. Orang makan gemblong terus itu bisa apa namanya? Hah? Cepet padet, tapi itu loh bukan busung lapar loh, gemblongan terus pedeni watake gede tapi lapar sebenarnya, kenceng tapi lapar. Uripi sing genah saudara ya, buat hidup ini sing genah, jaga. Selagi Nia sama suaminya bisa jalan-jalan, yo jalan-jalan, bisa makan bareng gitu ya. Mumpung udah dikasih suami, pergi jalan sendiri dijak gitu ya. Ya beda saya tahu, istri saya kan di kamar, saya pergi gitu ya. Cari duit. Ada masanya pergi bareng, ada masanya bareng-bareng gitu loh. Gunakanlah waktu dengan baik. Saudara di sini enggak punya makan siang di Tambak Dalem Gang 1, Gang 1. Hah? Batu Sari 1, gado-gado, tahu gimbal, mie ayam. Saudara rasanya pas jalan-jalan rasanya haus, Batu Sari 1, kolak pisang, es, seger saudaraku. Itu saudaraku gampang. Malam dadak duit, mampir ngene Pak Nathan. Minta 2 atau 3 gue makan malam mosok ndak dikasih tahu petise. Wah, kei lah, ndak tak jalukke. Sudah WA saya, Pak, aku rak duwe lawuh, butuh apa namanya? Mendoan, tak dolekke pasien untuk gratis. Aku tak komotan loro tan buntel. Pasti malah dikei 5. Aku udah bilang tan loro wae sesuk kebak itu. Itu saja. Gampang lah. Di sini ada Vino, dia antar jemput bisa. Itu ada gampang. Jadi hidup tuh gampang, rileks aja lah dalam hidup ini. Jadi buatlah hidup ini jaga dengan baik-baik. Anak-anak, jaga uripmu dengan apik-apik ya. Itu pesan saya pagi ini. Tuhan memberkati. Besok minggu ada perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan satu pujian, kita akhiri pada kita pada pagi hari ini. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ajarkanlah kami boleh menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kami boleh menikmati perjalanan hidup kami, suatu perjalanan yang dianugerahkan dan diberkati oleh Tuhan. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, berikanlah mereka proteksi yang datang daripada Tuhan. Biarlah betul, Bas, tidak ada satupun kuasa lain yang sanggup menjamah kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, proteksi dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Dengan kuasa Tuhan, sebab kami adalah biji mata-Mu. Kami tidak sanggup menjaga hidup kami. Yang bisa menjaga hidup kami adalah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, gunakanlah waktu-Mu dengan baik. Bukalah hati-Mu dan buatlah kamu menerima anugerah Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidupmu, menjaga hidupmu, dan menjemput hidupmu di awan-awan. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Haleluya. Segala Tuhan dan lain